Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agustian Ruyansa dengan NIM 2223210036 dengan dosen pengampu Ibu Asmara Jumarni. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban UAS saya Al-Quran Hadis. Soal pertama, apa yang Anda ketahui tentang sejarah dan perkembangan hadis? Jelaskan dan berikan contoh. Hadis sebagai kitab berisi berita tentang sabda, perbuatan dan sikap Nabi Muhammad sebagai Rasul. Sabda dan perbuatan ini dikumpulkan para sahabat Nabi yang selanjutnya disampaikan kepada sahabat lain. Masa pembentukan hadis tiada lain masa kerasulan Nabi Muhammad itu sendiri, ialah lebih kurang 23 tahun. Adapun tahapan hadis pada masa yang pertama yaitu era Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 610 sampai 632 Masehi. Pada periode ini Nabi Muhammad SAW menyampaikan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala kepada umatnya secara lisan. Hadis-hadis ini dihafal dan dipraktikkan oleh para sahabatnya. Beberapa contoh hadis yang berasal dari era ini adalah hadis Jibril. Hadis Jibril adalah hadis tentang Islam, iman dan ihsan, dan hadis tentang pernikahan yaitu pernikahan. Yang kedua yaitu era Khulafaur Rasyidin 632 sampai 661 Masehi. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, sahabat-sahabatnya yang dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib menjadi pemimpin muslim pada masa ini. Hadis-hadis mulai dikumpulkan dan diorganisir secara tertulis. Salah satu contoh hadis yang dikenal di era ini adalah hadis Umar tentang tarawih, yaitu pelaksanaan sholat sunnah pada bulan Ramadan. Yang ketiga yaitu era Tabi'in 661 sampai 750 Masehi. Tabi'in merujuk pada generasi yang hidup setelah sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW pada periode ini. Generasi Tabi'in mulai diperiwayatkan hadis-hadis dari para sahabat kepada generasi berikutnya. Beberapa contoh hadis yang dikenal dari era Tabi'in adalah hadis Ibnu Abbas tentang tafsir Al-Quran dan hadis Aisyah tentang fikih. Soalnya yang selanjutnya yaitu era ulama hadis 750 sampai 900 Masehi. Pada masa ini terjadi pelembagaan studi hadis. Banyak ulama hadis yang mengembangkan metodologi penelitian hadis seperti Imam Malik, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, dan lainnya. Mereka menetapkan kriteria dan metode untuk menilai keautentikan hadis. Contoh hadis yang terkenal dari era ini adalah hadis Bukhari dan hadis Muslim, yang dianggap sebagai kompleksi hadis yang paling otentik. Soal yang kedua, apa yang Anda ketahui tentang teori sanad hadis? Jelaskan dan berikan contoh. Sanad menurut bahasa adalah sandaran atau tempat bersandar, sedangkan sanad menurut istilah adalah jalan yang menyamakan kepada jalan hadis. Adapun tingkatan-tingkatan sanad. Yang pertama, sanad yang lebih sahih. Yang kedua, sanad yang lebih hasan. Yang ketiga, sanad yang lebih lemah. Contohnya dari Muhammad yang diterima dari Abu Salamah yang diterima dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, seandainya tidak memberatkan terhadap umatku, niscaya aku akan suruh mereka untuk bersiwak setiap melakukan sholat. Hadis riwayat Bukhari. Soal yang ketiga, apa yang Anda ketahui tentang teori matan hadis? Jelaskan dan berikan contoh. Secara bahasa, matan seperti tanah yang menonjol. Adapun yang berpendapat punggung jalan. Matan adalah redaksi atau isi hadisnya sendiri. Secara istilah, menurut Muhammad Al-Tahan, matan adalah suatu kalimat tempat berakhirnya sanad. Menurut Azaz Al-Kitab, matan adalah lapas hadis yang di dalamnya mengandung makna-makna tertentu. Contohnya itu hadis menuntut ilmu. Tolabul ilmi faridatu ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Itulah hasil pertanyaan UAS saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.